Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang BUMN dan BUMD. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Kenalkan, nama saya Nazaila Fadzari Syafina, nomor absen saya 20. Saya Mukti Ada Putri, nomor absen 18. Saya Dinda Dewan Putri, nomor absen 7. Saya Satriani Nita Diantara, nomor absen 30. Saya Ramli Diantara, absen 26. Kepada pemateri dipersilakan. Oh ya, bentar. Sebelum mulai presentasi, ada peraturannya. Jadi yang pertama itu audiens itu tidak boleh melakukan aktivitas lain. Yang masih main HP, main game, ditaruh dulu gamenya. Terus tidak boleh berbicara sendiri. Audiens itu harus menyimak presentasi, hargai yang di depan. Dilarang tidur selama presentasi berlangsung. Yang masih tidur bangun bentar. Yang masih tidur bangun bentar. Sudah sekian, terima kasih, tolong dilipat. Yang pertama adalah pengertian BUMN dan BUMD. Jadi BUMN itu adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Sedangkan BUMD itu adalah badan usaha yang didirikan, dikelola, dan dimiliki juga diawasi oleh pemerintah daerah. Jenis BUMN Persero. Persero merupakan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan usaha dengan modal dalam bentuk saham yang terbagi seluruh atau paling sedikit 51% dimiliki oleh negara. BUMN Persero memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bertujuan mencari laba. Yang kedua, berstatus badan hukum dalam bentuk PT. Yang ketiga, modalnya merupakan kekayaan negara yang dikisahkan yang berbentuk saham. Yang kedua adalah BUMN Peru. Peru merupakan perusahaan milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara, yaitu berupa kekayaan negara dan tidak terbagi atas saham. Ciri-cirinya, yang pertama, melayani kepentingan umum sekaligus mencari keuntungan. Yang kedua, berstatus badan hukum dan diatur berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, pada umumnya bergerak di bidang usaha jasa yang vital bagi masyarakat. Yang kedua itu ada jenis-jenis BUMD. Yang pertama, Perumda. Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham-saham. Contohnya itu ada PT Angkasa Pura. Yang kedua ada PT ASDP Indonesia Ferry. Terus jenis BUMD yang kedua itu ada Perda. PT adalah BUMD yang terbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% saham yang dimiliki satu daerah. Contohnya itu PT Jakarta Properti Indo. Yang selanjutnya ada contohnya PT Kereta Api Indonesia. Selanjutnya ada peranan BUMN dan BUMD. Badan usaha milik negara ke BUMN dan badan usaha milik daerah ke BUMD memiliki peranan penting dalam perekonomian negara. Berikut adalah beberapa peranan penting BUMN dan BUMD. Yang pertama, penciptaan lapangan kerja. Kedua, peningkatan pendapatan negara. Ketiga, pembangunan infrastruktur dan sektor strategis. Keempat, penyediaan barang dan jasa publik. Kelima, promosi sektor industri nasional. Enam, pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya itu ada keunggulan dan kelemahan. Keunggulan BUMN itu memberikan layanan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan hajat hidup banyak orang. Yang kedua, memiliki sumber yang relatif lebih besar dibandingkan swasta. Yang ketiga, mudah dalam mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak, misalnya seperti koperasi, swasta nasional, hingga organisasi. Kelemahannya itu, jika modal berasal dari pinjaman luar negeri, maka bunganya juga besar dan sulit dibayar. Yang kedua, monopoli negara yang besar dapat mematikan usaha-usaha swasta yang sebelumnya. Ketiga, BUMN yang terlalu besar bisa memicu persaingan yang tidak sehat dengan perusahaan swasta. Keunggulan BUMD yang pertama itu usaha untuk menyediakan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, memudahkan daerah
daerah memiliki sumber pendapatan semua. Yang ketiga, memberi lapangan kerja sehingga masyarakat bisa produktif dan berkarya di masyarakat. Kelemahannya itu kemajuan dan kemunduran tergantung pada pemerintah daerah. Yang kedua, lambat dalam mengambil keputusan karena aturan dan birokrasi yang harus ditaati. Yang ketiga, rawan mengalami kekurangan modal dan minim jika pengelolaan tidak strategis. Sekian dari kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silahkan kepada saudari Husnul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Abdullah. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 4. Bagaimana masyarakat itu bisa memainkan perannya dalam melakukan pengawasan untuk memastikan pengelolaan BUMN dan BUMD? Jadi di sini Sagana Daerah akan menjawab pertanyaan dari saudari Husnul. Tadi kan pertanyaannya itu bagaimana peranan masyarakat dalam ikut serta pengawasan untuk memastikan pengelolaan BUMN dan BUMD yang lebih transparan, akuntabel dan profesional. Jadi beberapa peranan yang dapat masyarakat lakukan itu diantaranya yang pertama adalah pemegang saham. Masyarakat sebagai pemegang saham memiliki hak untuk ikut serta dalam rapat umum pemegang saham RUPS dan memberikan tanggapan terhadap kebijakan pengelolaan perusahaan. Terus yang kedua itu masyarakat sebagai konsumen dari produk atau layanan yang disediakan oleh BUMN dan BUMD. Yang ketiga, masyarakat juga memiliki peran sebagai pengawas terhadap kegiatan operasional BUMN dan BUMD. Terus yang terakhir itu adalah masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan perusahaan melalui mekanisme konsultasi publik, pertemuan dialog, atau kesempatan memberikan masukan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Sabrina Alfi Abdillah, nomor absen 28. Nah, pertanyaannya itu, bagaimana cara kerja BUMN dan BUMD dalam menjalankan peranannya sebagai promosi sektor industri nasional? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sabrina. Itu bagaimana cara kerja BUMN dan BUMD dalam mempromosi sektor industri nasional. Yaitu mereka dapat menjadi pengguna dan penyedia jasa bagi industri lokal, mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri, menciptakan iklim investasi yang kondusif, dan memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan domestik. Kenalkan, nama saya Fitrati. Di sini saya akan bertanya. Di BUMN kedua itu kan ada ciri-ciri pada umumnya bergerak di bidang usaha jasa yang vital bagi masyarakat. Maksudnya itu gimana? Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Suta. Pertanyaan itu maksud ciri-ciri dari Peru. Nah, yang pertama itu ciri-cirinya kan ada melayani kepentingan umum sekaligus mencari keuntungan. Jadi maksud melayani kepentingan umum tuh kayak memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, dari kan memberikan kebutuhannya itu berupa bahan atau jasa. Di situ tuh Perum tuh sekaligus mencari keuntungan. Nah, yang kedua itu ada berstatus badan hukum dan diatur berdasarkan undang-undang. Jadi Perum itu statusnya tuh ya badan hukum dan itu diatur berdasarkan undang-undang hukum perdata. Yang ketiga itu ada pada umumnya bergerak di bidang usaha jasa yang vital bagi masyarakat. Maksudnya itu Perum itu bergerak di bidang usaha jasa yang vital. Usaha jasa yang vital itu usaha-usaha yang memiliki peran penting bagi perekonomian negara. Puas. Beneran. Jadi Perum itu bergerak di usaha-usaha yang memiliki peran penting bagi negara. Contohnya kayak usaha ini, terus baja, bangan yang lainnya. Sudah. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.